tabrak wae ya. Iya ya Prof ya. Ya. Dan kami sebagai anak muda yang literasi Sedap. kami baru saja mendengarkan sebuah kabar bahwa per hari ini Ya. per hari ini Prof Mahfud dari Polhukam ya Prof, tepatnya pukul 2 siang tadi ya Prof ya. Nah, Prof ya kan. itu kenapa ya? Kenapa sih Prof? iya, Maksudnya? Lainnya yang Prof tidak mundur, ada alasan khusus Prof. Benar. mulai ya. Di saat menteri-menteri lain lagi menyuarakan, tapi Prof Mahfud memilih mundur. Kenapa tuh? Silakan Prof. Saya belum resmi berhenti sebagai Menko Polhukam. Hari ini saya mengumumkan akan menyampaikan surat resmi kepada Presiden sepulang dari Aceh besok sore. Oke. Nah ini resminya ya. Jadi saya sampai sore ini karena saya tadi baru mengumumkan akan menyampaikan surat. Nanti itu akan disampaikan ke Presiden surat saya. Nah baru sesudah itu kita lihat perkembangannya. Kapan pergantiannya, kapan pelantikannya dan sebagainya tergantung pada hasil pertemuan saya dengan Presiden. Kenapa? Saya itu dulu diangkat oleh Presiden dengan penuh kehormatan. Presiden memanggil saya dan mempercayakan untuk mengurus Polhukam. Saya juga sangat menghormati beliau sehingga saya menerima tugas itu. Nah sekarang sesudah 4,5 tahun saya merasa karena saya punya pilihan politik sendiri di dalam pemilu, maka saya merasa harus ke pinggir dulu agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan agar saya tidak terganggu juga oleh kebijakan pemerintahan, kan itu. Nah saya besok akan menghadap Presiden sebagai etika. Saya kalau di Jawa itu ada istilah tinggal gelanggang colong pelayu, pergi begitu saja. Saya tidak mau pergi begitu saja, tapi saya dengan penuh kehormatan akan menghadap kepada Presiden dan menyampaikan permohonan itu. Itu. Tabrak lagi. Tabrak Prof. Tabrak Prof. Tabrak. Oke. Ini tunggu. Ini sebelum kita lempar ke teman-teman ya, mungkin aku izin lagi boleh ya Bang-abang ya. Aku untuk nanya lagi ke Prof langsung. Silakan. Nah, Prof ini kan juga saya dengar nih sebelum Prof akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan PDIP ya. Itu kan Prof juga dapat ajakan ya, ada invitation dari beberapa partai juga ya Prof ya. Ya. Untuk bergabung dengan partai mereka. Ya. Nah, apa sih yang buat Prof yakin untuk gabung dengan PDIP akhirnya nih, kalau boleh tahu nih? Gini, sebelumnya saya pernah diminta atau dijajaki untuk diminta menjadi wapresnya Anies Baswedan. Oke. Tapi waktu itu saya tidak mau. Karena waktu itu Anies Baswedan itu didukung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Nah, Demokrat itu sudah ngancam kalau wapresnya bukan AHY, Demokrat akan keluar dari koalisi. Nah, kalau Demokrat keluar dari koalisi ini karcisnya tidak cukup karena harus 20%. Oleh sebab itu saya katakan saya tidak mau mengganggu, karena kalau saya nanti bersedia jadi wapresnya Anies Baswedan, itu nanti Anies Baswedan tidak bisa jadi calon karena Demokrat keluar, kan gitu. Jadi saya akan mengamankan agar Anies tetap jadi calon. Nah itu kenapa kemudian memilih Pak Ganjar. Yang Pak Ganjar itu kursinya sudah cukup, dia sudah punya kursi lebih dari 20%, sehingga ketika saya masuk ada yang lain keluar pun tidak apa-apa karena tiketnya tuh sudah ada gitu. Nah itu saja, dan itu kan benar kan, ketika saya tidak mau kemudian Pak Anies Baswedan membawa Pak Muhaimin kan. Nah Demokrat benar keluar, begitu Muhaimin diumumkan Demokrat keluar dari itu. Untungnya Muhaimin punya kursi sendiri
sehingga PKB itu langsung bergabung di situ. Tiketnya untuk mendaftar calon presiden itu terpenuhi. Kalau saya yang masuk tiketnya tidak terpenuhi karena saya ini profesional, bukan dari partai, tidak bawa partai. Paham ya? Biasa. Tabrak. Prof, oke. Nanti yang pertanyaannya paling baik ini akan dapat baju ini nih. Aku akan bertanya kalau begitu. Aku suka hadiah. Gak boleh, kita netral nih, kita Orang moderator nggak boleh. ya. Ya, Oke. teman-teman. Siapa yang ya. mau nabrak? Silakan. Yuk, silakan. Siapa yang mau tanya? Oke, kita akan memilih ya kira-kira Bang Tunggu. Furkan, siapa? Sabar Siapa dulu, ya? sabar. Itu teman yang di belakang. Ya, silakan Oke. maju ke depan. Yang di belakang yang baju hijau. Yang silakan baju untuk hijau, maju ke yang depan. baju hijau. Silakan. Ya. Silakan yang baju hijau. Oke, apakah ini? Boleh? Nah, kita kasih ya mic-nya. Oke. Silakan Bang. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Ya, silakan duduk di sini. Boleh Abang. duduk Bang? Ya, silakan. Mau salaman dulu nggak usah? Yo, salaman. Salaman dong. Foto. Foto. Yo, dah. Iya. Silakan. Abang namanya siapa dan silakan tabrakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal dari masyarakat biasa. Rizal. Ya. Jadi cukup unik ketika Prof Mahfud memutuskan untuk datang Aceh. Ya. Dan kita tahu bersama partai dan juga presiden yang Prof bersama sekarang adalah partai yang sangat tidak diterima di Aceh. Jadi Ya. pertanyaannya adalah apa tawaran Prof untuk kami sebagai masyarakat Aceh untuk akhirnya harus memilih profesor bersama dengan calon presiden yang sebenarnya diusung oleh partai yang tidak kami terima. Ya. Cukup. Ini cukup menabrak ya. Ini mic langsung dimatiin Pak. Cukup. Ini Gantian nggak- ya, Mas Rizal. Terima kasih Bang Rizal ya. Sini dulu Bang Rizal. Bang Rizal, mau Bang kemana? Rizal, Buru-buru duduk dong. dulu. Mana? Duduk dulu, Bang Rizal. Duduk dulu. Mas Rizal kuliah di mana? Saya dulu teknik sipil. Teknik sipil sini di Aceh. Oke, baik. Mas Rizal, di luar soal partai politik, saya ini datang dari satu kelompok masyarakat yang punya kesamaan jiwa dengan Aceh, yaitu dari masyarakat yang kental keislamannya. Saya dari Madura itu keislamannya kental, lalu Aceh itu disebut Serambi Mekah. Iya benar. Iya kan, karena Islam kental. Saya mempunyai jiwa yang sama untuk memperjuangkan nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan berbangsa dan negara, sehingga nasionalisme kita itu juga hidup berdasar pandangan keislaman dan keindonesiaan. Itu nasionalisme kita. Nah, yang tawarkan untuk Aceh apa? Tentu saja suasana pendidikan di Aceh. Saya hari pertama kampanye di sini dari Sabang, ya. Nah, dari Sabang itu saya melihat di Aceh ini misalnya infrastruktur masih rusak, tapi yang saya lihat itu adalah guru-guru agama di sini sangat penting perannya untuk mendidik masyarakat. Sehingga saya tawarkan nanti guru-guru agama, ya, guru-guru agama itu di Aceh itu tamrot marbot masjid juga mau kita kasih honor yang cukup lah agar hidupnya sejahtera. Yang kedua, untuk politik yang lebih jangka menengah di Aceh ini pada kira-kira 2 tahun yang akan datang dana otsusnya akan habis. Itu nanti akan kita perjuangkan agar dana otsus itu diperpanjang untuk pembangunan Aceh. Ya, jadi nanti dana otsus yang akan habis pada awal 27 itu nanti akan kita perjuangkan akan diperpanjang. Kalau bisa nanti bisa diatur dengan perpres. Kalau tidak kita bisa cepatnya mengubah undang-undang itu
karena cukupnya apa waktunya cukup. Ya misalnya merubah satu pasal bahwa ini nanti akan diperpanjang. Seperti yang Papua itu kan hanya mengubah satu pasal sebenarnya, sehingga bahasnya cepat. Aceh juga akan kita berikan yang sama. Tawaran berikutnya, ketika saya diminta menjadi calon wakil presidennya Pak Ganjar oleh partai pengusung 4, PDIP, P3, Hanora, dan Perindo, itu saya diberi 4 tugas yang berkaitan juga sebagiannya dengan Aceh. 1, penegakan hukum, 2, pemberantasan korupsi, 3, penegakan dan perlindungan HAM, hak asasi manusia, termasuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, dan keempat, membangun demokrasi yang substantif. Oke, sebentar dulu. silakan, Lanjut, cukup. Ini kayaknya bajunya kekecilan kalau Bukan rezeki. Oke, nanti ke sana. Ukurannya Nanti, Terima kasih. ini akan Siapa lagi dibagi ingin siapa bertanya? yang dapat. Oke, Bang Furkan Cewek mungkin ya? yang cewek. Cewek. Yang cewek. Cewek. Oke, kita Cewek pengen dulu. dari yang cewek dulu ya. Kita cewek dulu. Silakan. Biar seimbang ya. Boleh. Ada cowok, ada cewek ya. Kenalan dulu Kak, boleh? Kakaknya namanya siapa kakak? Dan silakan tabrakkan kakak. Duduk kakak. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat datang Prof di negeri Serambi Mekah. Makasih. Perkenalkan saya Rika Yusrina, saya seorang mahasiswa akhir sekarang kebetulan Pak. Ya. Sebelumnya ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait visi misi Bapak. Yuk. Terkait program Bapak itu kan ada berantas KKN Pungli dan juga mafia hukum. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kabar Harun Masiku sekarang Pak, yang tidak tahu di mana, dan juga nanti mungkin apa solusinya ketika Bapak sudah menjabat. Kemudian terkait salah satu statement Bapak, karena sekarang kita sangat sangat hangat dengan isu Rohingya Pak. Rohingya. Ya, waktu itu Bapak sempat berstatement bahwa Aceh, mohon maaf mungkin ada salah Pak, seingat saya Aceh tidak tahu berterima kasih karena saat tsunami dibantu oleh seluruh dunia. Tapi apa kabarnya ketika kami sekarang, tanah Tanah Nangro Aceh yang diperjuangkan dengan konflik Aceh. Oke, Belum cukup. selesai Pak. Dua saja Iya pertanyaannya. Pak, saya jelaskan lebih lanjut Pak. Kenapa kemarahan ini ada oleh rakyat Aceh? Karena takut terjadi seperti yang terjadi di Israel. Tuan rumah diusir oleh pendatang. Itu salah satu tekanan. Bagus. Ya. Tabrak. Karena itu Pak, orang Aceh juga memikirkan tentang bagaimana tidak dibantu karena kedatangan ini sejak 2015. Ya. 2017. Oke, cukup. Ya. Sudah paham, Bagaimana sudah paham. Ya. Ayo. Oke. Paham. Geser dikit ke sini kakaknya. Geser dikit Saya kakaknya tabrak sini. ya, saya tabrak balik ya. Tabrak balik kak. Pertama saya tidak pernah mengatakan rakyat Aceh tidak tahu berterima kasih. Tidak ada itu, tidak ada. Saya katakan ketika Aceh dilanda tsunami, seluruh dunia ikut membantu ke kita. Kenapa sekarang ada orang ngungsi tidak kita bantu sebentar? Cuma saya bilang gitu, tidak ada kata tidak tahu berterima kasih. Itu hoax luar biasa. Oke. Tabrak. Prof. Yang kedua, kasus Rohingya ini dulu tahun 2015 masyarakat Aceh dan seluruh umat Islam Indonesia minta agar Rohingya ditolong karena dianggap ini isu pengusiran agama. Sehingga dulu ditampung di sini dulu karena sini dulu yang setuju. Gitu. Tetapi ini ternyata setiap bulan, setiap tahun berkembang masuk menjadi tempat perdagangan orang. Maka kita sudah menolak ke dunia internasional. Tapi yang sudah terlanjur masuk kan tidak boleh dibuang. Kita negara yang punya rasa kemanusiaan. Ya.
Oleh sebab itu, saudara juga harus tahu, mereka yang Rohingya di sini itu hanya sementara, untuk segera dipulangkan ke daerah lain